Kembali lagi, jumpa kembali. Kembali lagi di Serawungan, podcast Serawungan, warga-warga Serawung. Kali ini kita akan berbincang hal yang mungkin sudah lumrah dan ini masih menjadi perdebatan moral ya di masyarakat. Ini di depan saya, ini ada seorang yang bekerja di agensi perhutangan. Jadi mereka itu yang memberikan hutang-hutang kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Dengan sahabat Albuni, silakan di Albuni Mubarak. Saya Amar ya. Terima kasih Mas Albuni. Mas Amar. Iya, mungkin perkenalan terlebih dahulu dari mana kerjanya, ngapain, kemudian itu dulu. Oke, terima kasih Mas Amar atas waktunya, telah menyempatkan untuk apa ya, ngobrol santai lah ya. Ngobrol santai. Ngobrol itu ya. Kalau gitu ya. Perkenalkan, nama saya Albuni. Saya bekerja di salah satu finance ataupun bisa disebut leasing. Jadi sebenarnya leasing sendiri itu kalau dulunya itu, tapi ini tolong dikoreksi ya, mungkin ada yang lebih lama di bidang leasing bisa lebih paham, karena saya juga masuk leasing belum lama lah. Belum ada 1 tahun, paling ya terhitung baru 5 bulan. Tergolong baru itu ya. Baru banget, masih newbie, masih pemula, masih ya masih banyak belajar lah. Jadi kalau dulu itu leasing fokus ke pembiayaan kredit, entah itu motor, mobil, terus barang elektronik dan sebagainya, seperti itu. Terus kemudian era 2000 mungkin ya, kesini semakin banyaknya kebutuhan masyarakat, akhirnya leasing itu menyediakan pinjaman dana tunai seperti itu. Jadi pinjaman dana tunai menggunakan jaminan BPKB. Ada yang menggunakan BPKB motor, ada yang menggunakan BPKB mobil, tergantung dari perusahaan leasingnya. Kalau di tempat saya sendiri menggunakan BPKB motor. BPKB itu ya. Khusus motor. Sertifikat tanah gitu ada ya? Sertifikat tanah ada, itu biasanya di koperasi masuk. Oh, koperasi itu. Jadi beda itu ya? Beda. Jadi sebenarnya antara bank, koperasi, leasing sebenarnya semuanya beda, cuma hampir mirip lah. Ya. Kalau bank bisa buat menabung dan peminjaman juga, itu juga di koperasi. Kalau untuk leasing sendiri lebih fokus ke peminjaman. Karena memang dari awalnya sendiri kan juga ke pembiayaan kredit gitu. Terus kemudian apa lagi ya tadi? Itu tadi background leasing. Kemudian background dari Mas Albuni sendiri nih. Kenapa kok bisa tertarik masuk ke ekosistem leasing, finance gitu kan? Biasanya kan stigma dari masyarakat negatif ya. Stigma dari masyarakat itu kan negatif ya. Betul. Mungkin dari latar belakang pendidikan dahulu, dan kemudian itu motivasi sebenarnya. Motivasi kenapa saya masuk ke leasing. Sing ngerti meneng lah ya. Sing urung ngerti ya kadang-kadang orang ngerti temenan. Aku sambil ngelinting ya. Ya, silakan. Nang warkop lah. Lintingan nanti kayak motivasi, terus pendidikan, latar belakang pendidikan. Kalau latar belakang pendidikan sebenarnya mungkin kalau dari pendidikan di SMK lumayan masih nyambung ya. Karena dulu saya SMK itu ngambil jurusan
pemasaran, Pemasaran. ya marketing gitu-gitulah. Nah, terus kuliah Dengan ekonomi itu iya pemasaran. masih masuk sebenarnya. Terus kuliah juga karena sebenarnya karena orang tua. Awal-awalnya karena orang tua. Orang tua ingin menguliahkan anaknya yang terakhir. Akhirnya mau nggak mau sebagai anak ragil, anak bontot, ya akhirnya nurutlah kuliah. Niat hati kan masuk di apa ya, dulu agak tertarik di seni sebenarnya. Seni, awalnya itu ingin ke seni. Awalnya ingin ke seni, cuman kayaknya masih terlalu jauh gitu loh. Misal masuk ke perguruan tinggi seni itu kayaknya belum bisa gitu kan. Terus alternatif dulu kalau nggak masuk seni ya paling nggak pengen masuk PK, konseling ataupun psikologi gitu. Terus nggak masuk juga tuh, tapi ke jurusan baru malah, jadi pilihan paling terakhir itu malah masuk situ. Akhirnya yaudahlah skip dulu gitu kan. Nah akhirnya malahan sama orang tua itu yaudahlah mending ngampus di deket-deket sini aja gitu. Akhirnya ngampus di dekat rumah. Ada salah satu kampus swasta dan di situ hanya ada jurusan PIAUD, pendidikan anak usia dini, terus PAI, satu lagi ekonomi. Kenapa nggak masuk ekonomi gitu? Karena sudah 3 tahun di SMK di pemasaran nggak jauh-jauh dari ekonomi, penjualan dan lain sebagainya lah. Akhirnya udahlah nyoba di pendidikan aja gitu. Pendidikan itu ya. Iya, akhirnya masuk di pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Iya, sangat nggak linear, tapi ya wis ora apa-apa lah. Terus kenapa masuk di dunia leasing sebenarnya ini karena iseng-iseng ya. Iseng-iseng, terus juga belum menemukan passion apa yang saya suka. Misal pengen kerja di dunia apa gitu kan. Semakin susahnya nyari kerja di era sekarang gitu kan. Ya mohon maaf ya, misal kenapa saya nggak mengajar, ya mungkin teman-teman yang ya tahu sendiri lah, seperti itulah. Akhirnya ya udahlah. Itu yang gaji honorer kecil semua itu ya. Seperti itu. TV di sini itu. Terus misal ya udah mending kamu ngajar nanti masuk PNS, tapi kan masuk PNS nggak segampang membolehkan tapak tangan. Iya. Ya udahlah, akhirnya perlu proses gitu ya. Lama gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Yang penting ada pekerjaan aja dulu gitu. Akhirnya oke lah. Dan ternyata cukup menikmati. Sampai hari ini cukup menikmati di dunia leasing. Karena kebetulan saya sendiri suka di luar ruangan gitu. Bagian lapangan ya. Bagian lapangan. Iya. Nah ini juga menjadi apa ya namanya, mindset orang terhadap leasing itu. Pasti orang menganggap leasing itu adalah orang yang penarik hutang gitu. Kerjanya kasar gitu kan. Kasar, yang suka narik motor di jalanan gitu. Sebenarnya kalau leasing itu kan jenis perusahaannya leasing. Perusahaannya leasing. Nah, untuk yang bagian narik-narik hutang itu adalah debt collector. Debt collector itu yang suka narik hutang gitu kan. Betul, bagian narik hutang, angsuran macet dan lain sebagainya. Itu bagian kolektor. Cuman orang-orang pasti ngiranya leasing ya langsung. Jadi ada takut dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya mindset masyarakat lah yang sudah menganggap bahwa leasing adalah seperti ini, seperti itu, gitulah. Dianggap menakutkan. Terus negatif gitu ya. Identik dengan preman gitu lah. Ya, negatifnya karena itu dianggap dengan yang kerja kebanyakan. Mungkin zaman dulu itu ya
preman-preman gitu kan yang bertato, Iya. yang kasar-kasar. Sebenarnya yang kayak preman-preman itu kan jadi di leasing itu ada kolektor internal dan eksternal. Jadi yang eksternal itu ibaratnya seperti freelance seperti itu. Jadi Iya. kemitraan mungkin terhadap salah satu pihak leasing gitu. Jadi memang dia nggak masuk di kantor, dia memang full di lapangan gitu. Jarang ke kantor gitu Jarang ke ya. Kantor paling kantor. absen, ngapa-ngapain gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi Laporan. nanti mungkin ada yang dari apa namanya yang kerja di leasing yang nonton ini kalau misal salah bisa dikoreksi. Ya jadi intinya kalau yang saya tahu sampai hari ini memang ada bagian debt collector internal dan eksternal gitu. Yang eksternal itu biasanya ya mata-mata elang itu loh. Itu biasanya afiliasi juga ke pihak leasing gitu. Jadi apa namanya? Misal orang yang nunggak 1 minggu terus sampai dengan berapa bulan itu masih dari internal. Oh, itu internal. Masih internal. Nanti misal 10 bulan ke atas itu biasanya udah koordinasi dengan leasing eksternal. Biasanya udah mulai pencabutan kendaraan. Yang kelas-kelas kakap itu ya. Iya. Yang nunggaknya kelas-kelas kakap. Biasanya juga kadang-kadang konsumen itu udah ini loh, apa namanya? Kerjasama dengan sindikat gitu loh. Jadi ada juga memang hanya sebatas untuk atas nama untuk pengambilan apa unit gitu, nanti tidak dilanjut dan lain sebagainya, nanti barang udah dipenada di mana gitu. Ada itu praktik seperti itu ya. Banyak. Jadi makanya apa namanya? Kadang dari pihak eksternal itu yang bagian nyabut di jalan tuh sebenarnya ya karena itu. Jadi bukan yang sebenarnya yang salah kan ya yang mereka yang ngutang gitu kan. Dia punya tanggung jawab, dia udah beli harus diangsur, kenapa macet dan tidak ada indikat untuk membayar gitu. Tapi ketika ditarik yang jelek ada malah dari pihak yang leasingnya debt collector gini padahal ya kalau misal mau ngutang ya dibayar gitu kan. Jadi kadang emang ya bukan kadang lagi ya, yang orang ngutang biasanya lebih galak dari yang masih hutang. Ya. Udah. Padahal secara apa kita kalau lihat orang yang memberi hutang itu kesannya kan emang udah lebih punya derajat yang lebih tinggi. Iya, betul. Gitu kan, punya derajat yang lebih tinggi. Oh, dia itu punya banyak uang gitu kan. Dalam hal ini perusahaan finance itu yang memberikan hutang atau mungkin koperasi atau bank itu kan lebih dianggap superior gitu kan ya. Jadi mungkin ya satu masyarakat yang menghutang ini yang kalau normal gitu ya. Kalau normal itu kan takut ya. Normalnya itu takut. Iya, betul. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu ternyata banyak yang apa malah melawan itu ya. Itu yang spesies abnormal itu. Kadang apa ya? Kalau saya sendiri kan di bidang marketingnya ya. Saya di bagian marketing pinjaman dana tunai. Jadi memang fokus di pencarian nasabah untuk apa? Yang mau hutang. Gitu. Jadi bahasanya ya menawarkan uang gitu ya. Betul, menawarkan uang. Nah, apa namanya? Nah, di situ karena leasing udah terkenal, yang terkenal itu dari apa debt collector kolektor. Jadi bahkan saya kemarin itu beberapa kali menemukan konsumen itu sudah apa ya namanya dianggap sebagai hal yang menakutkan gitu loh. Leasing itu adalah hal yang menakutkan. Pernah suatu ketika kunjungan konsumen biasa menawarkan dana tunai gitu kan. Jadi kan di leasing itu biasanya udah pernah ngambil barang, misal udah beli unit nih, beli motor,
angsuran tinggal 5 ataupun ya intinya mendekati selesai lah. Hampir selesai gitu hampir ya. selesai itu pasti ada kunjungan dari pihak marketing untuk menawarkan dana tunai gitu. Barangkali mau di top up Bu, Pak, kalau pinjaman dana tunai gitu. Oh, tambah lagi itu ya. Jadi nanti BPKB masih ditahan di leasing gitu. Nanti di top up ke pencairan dana gitu. Nah, itu saya kunjungan itu di daerah Karangpucung di daerah Cidadap. Nah, ini barangkali siapa tahu serabung warga FYP yang ngutang nonton ini tolong ya ini tolong Anda tolong ini ditandai. Jadi saya ke situ menawarkan karena kan ada alamat nih lengkap, alamat dan lain sebagainya. Saya kunjungan. Assalamualaikum Ibu Bapak gitu. Apa ya Mas gitu. Bener dengan atas nama A gitu kan. Iya kenapa ya Mas gitu. Ini Mbak, ini saya dari perusahaan ini mau kunjungan untuk menawarkan pinjaman dana tunai gitu. Terus muncullah orang tua GPS muncul. Kenapa Mas, ada apa Mas gitu. Ini Pak saya dari ini mau nawarin dana tunai, barangkali minat ini kan kemarin pernah ngambil. Terus si orang ini nih si GPS, kenapa sih Mas? Enggak pernah. Ini nama Anda ada di sini loh. Sudah terdaftar loh. Enggak pernah Mas saya. Menolak gitu ya. Menolak. Ini cara yang palsu apa orangnya gimana gitu. Langsung terus orang tuanya muncul nih ngomel-ngomel. Pergi Mas, pergi ngapain di sini ngapain? Ini namanya di sini loh Pak, saya cuma tugas dari kantor, saya kunjungan ini. Orang butuh duit, orang butuh tangan. Wah ini itu sampai mau menawarkan ya. Ini apalagi itu hanya menawarkan. Apalagi orang yang bagian itu penarikan, apalagi kolektor. Kolektor itu ya. Iya, jadi salah satu pekerjaan berbahaya di dunia, mungkin di Indonesia bahkan di dunia itu tapi kayaknya di Indonesia sih ya. Satu guru, 2 kurir COD, ketiga adalah debt collector, penarik utang pokoknya koperasi, terus mekar itu PNM, leasing itu adalah pekerjaan berbahaya. Banyak banget itu ya dari sistem-sistem yang demikian. Bahkan kalau sekarang kan udah banyak nih yang menjadikan hutang itu jadi budaya. Misalnya hutang di hutang untuk membeli motor. Betul. Nah, itu kan nggak produktif ya, hutangnya kan konsumtif ya. Betul. Nah, hutang konsumtif ini emang jadi tetap diterima gitu. Padahal kan itu emang konsumtif atau gimana itu sistemnya? Jadi setelah saya masuk di dunia leasing, di dunia perbankan gitu-gitu, ternyata memang banyak orang yang sengaja meminjam uang untuk membeli sebuah produk. Jadi misal katakan, jadi untuk pembelian kredit unit kan itu lebih mahal ya. Misal katakanlah motor harga 20 juta, misal di kredit berapa tahun bisa menjadi 25 dan sebagainya gitu. Kredit barang langsung gitu ya. Akhirnya orang-orang ini lebih memilih berhutang di salah satu bank konvensional yang terbilang bunganya lebih rendah. Nah, setelah pinjam nanti uangnya ini untuk beli motor secara cash seperti itu. Ada praktek demikian? Ada dan banyak. Terus nanti jadi lebih mending ngangsur pinjaman dari bank daripada motor gitu. Karena katanya lebih kecil, lebih murah, bunganya lebih kecil gitu, murah gitu. Terus juga ini nggak tahu dari
kacamata saya sendiri ataupun memang, tapi beberapa kali saya bertemu orang-orang ngobrol itu memang orang bagian dataran tinggi. Mayoritas di sini orang-orang gunung, orang-orang Sunda, dengan orang-orang yang di dataran rendah itu beda. Jadi orang-orang bagian atas, bagian dataran tinggi itu kalau di sini loh ya, nggak tahu kalau di daerah lain itu lebih produktif. Jadi pinjaman dana nanti untuk diputar untuk buka warung dan sebagainya gitu. Nah, terus nanti misal pun kadang-kadang nggak punya, ya mungkin lagi rezeki lagi kurang bagus gitu, mungkin dia bisa ngambil dari tabungan dia sendiri untuk menutup dari angsuran hutang itu ya, ya untuk mengangsur. Beda dengan orang di dataran rendah, itu kebanyakan pinjam uang itu buat konsumsi, jadi buat kebutuhan sehari-hari. Jadi dari situ kadang juga menjadi salah satu penyebab kenapa angsuran banyak yang nunggak gitu. Itu karena memang uangnya tidak untuk diputar tapi untuk kebutuhan sehari-hari gitu, untuk makan. Ada yang gitu, cuman ya nggak semuanya lah. Ada, cuman mayoritas memang beberapa lebih banyak di dataran rendah. Ya walaupun di dataran tinggi juga ada juga yang angsurannya gitu. Itu sebenarnya tergantung dari pribadi orang masing-masing. Iya, tergantung pribadi sebenarnya. Iya, cuman kebanyakan kalau yang dataran tinggi itu lebih memutar uangnya untuk untuk diputar ya untuk produktif lah gitu. Ya, itu biasanya yang utang rata-rata itu umur berapa itu? Macem-macem ya, cuman kebanyakan antara ya sudah berkeluarga antara 30 sampai dengan rata-rata sudah berkeluarga gitu ya? Rata-rata sudah berkeluarga ya. Tapi ada juga yang memang masih belia umur 20, umur berapa, umur 22, 25 gitulah, masih muda-mudi, masih milenial, generasi anak muda gitu anak muda sebenarnya. masih Hutang biasanya buat apa itu hutangnya? Kayak ya buat produktif. Kurang paham ya, tapi ya kan peruntukan hutang itu kan ada gitu ya. Peruntukan hutang nanti kebutuhan hutangnya untuk apa, jaminannya untuk apa, di mana bagaimana Anda nanti membayar gitu kan. Karena kan setahu saya bahwa hutang itu tidak bisa dipidana kan apa ya Mas ya? Betul. Jadi kalau hutang itu masuknya perdata. Bukan nggak masuk jadi masuk ke kriminal. Jadi misal pun orang itu pernah hutang terus datanya jelek, merah, itu di blacklist dari bank dari OJK gitu. Namanya sudah merah. Jadi nggak masuk ke pidana. Bersih dari pidana, kriminal itu bersih ya. Cuman kalau mau ambil hutang lagi itu yang nggak bisa, susah. betul. Paling enggak itu nanti ke rentenir swasta gitu. Jadi yang nggak ada perusahaannya gitu loh, kayak pribadi. Yang keliling gitu ya, yang keliling itu kan banyak ya. Kayak ada beberapa salah satu konsumen dari perusahaan saya itu adalah dia juga mempunyai usaha untuk memberi pinjaman. Nah itu beliau ini memberikan hutang untuk orang-orang yang sudah namanya di blacklist. Orang-orang yang sudah bingung mau minjam kemana gitu kan. Akhirnya dia menawarkan jaminannya apa, dia tidak punya jaminan apa-apa, cuma sebatas kepercayaan. Tapi di perusahaan beliau ini setiap tahun ataupun setiap bulan gitu ya, itu bunganya semakin naik. Ketika nggak dibayar naik terus gitu. Kayak sistem apa namanya ya? Kayak pinjaman online gitu ya?
Iya, Pinjaman online kan setiap kali nunggak itu kan naik gitu ya. naik. Itu seperti itu. Jadi beliau ini pernah cerita bahwa ada orang pinjam uang berapa ya? Waktu itu 6 juta apa 10 juta gitu. Dia itu sempat macet berapa tahun gitu kan. 6 tahun apa berapa gitu. Akhirnya utangnya itu menumpuk sampai dengan 40 juta ataupun berapa gitu. Itu jadi melarnya itu ya. Karena dia Bunganya betul. Tapi kebetulan bunganya tinggi. si yang bersangkutan ini yang berutang Ya. kerja di luar negeri sebagai TKI. Jadi masih bisa nutup lah. Dan kemarin itu sempat cerita tinggal beberapa angsuran lah gitu. Dan dia menerima gitu. Bisa nutup gitu Iya, ya, bisa menerima. Dia menutup. Mungkin karena dia berpikir nama dia sudah jelek di OJK di mana-mana merah, yang masih bisa membantu hanya si beliau ini. Akhirnya mau nggak mau ya udahlah, walaupun bunganya terus bertambah tetap dibayar gitu. Tapi juga banyak juga yang nggak balik, nggak bayar nggak gitu bayar ya. masih tetap banyak juga. Galbay Iya, gitu, gal bayar. sempat cerita itu di luar ada 1 miliaran lah mungkin. Iya gitu. Uang yang di luar gitu ya. Dia pernah rugi sebanyak itu. Itu udah lama juga sih. Dari tahun berapa itu? Kurang lebih dia udah 30 tahun lah main seperti itu. Lama itu ya, Iya. pemain lama gitu ya. Ya Dan meskipun kayak di sekarang kan hutang lebih dimudahkan ya. betul. Lebih dimudahkan kayak ada apa pinjaman online gitu kan. Dengan syarat cuma foto KTP. Syarat cuman foto KTP sama foto muka gitu kan. Bahkan beberapa kasus orang ini terkena terkena hutang yang dia itu nggak merasa bayar gitu kan. Orang ini datanya itu dipakai KTP sama wajahnya itu kan syaratnya cuma itu ya, dapat berapa juta gitu, berapa juta. Bahkan kayak iklan-iklan di YouTube, di Google itu kan banyak penawaran apa namanya, penawaran hutang dengan sangat mudah. Dana sangat mudah, jadi kan negara ini semakin mempermudah agar masyarakat ini berhutang. Iya. Ya meskipun sekarang kan memang kondisi ekonomi masyarakat sedang krisis ya, sedang krisis. Apalagi ada kabar bahwa nanti PPN ini akan dinaikkan jadi 12% di tahun 2025. Ini tambah menurut saya tambah jadi bingung nanti bayar hutangnya. Ya meskipun ada beberapa orang ya memang nggak bertanggung jawab gitu, meskipun dia memiliki kemampuan untuk membayarnya, tapi nggak usah dipikirkan gitu. Dan harusnya demikian gitu kan ya. Orang-orang itu sebenarnya mampu untuk membayar gitu. Emang orang utang ini yang nggak mau bayar orang-orang nggak tahu diri. Orang-orang yang nggak tahu diri ya. Jadi banyak cerita juga dari kolektor, orangnya tergolong kaya ya, punya toko kelontong sekelas SRC gitu minimarket lah. Minimarket ya. Apa swalayan gitu. Dan itu malah hutangnya itu banyak gitu loh, maksudnya sampai menunggak berapa bulan gitu, dan itu sangat sulit untuk ditagih gitu loh, sampai mengancam dan sebagainya gitu. Bahkan sampai itu yang berhutang ngancam gitu ya. Gitu. Jadi memang nggak bisa menjadi tolak ukur ya. Orang yang kaya ataupun yang miskin gitu. Jadi orang menganggap bahwa udah miskin suka hutang gitu. Jadi nggak masuk juga ya, maksudnya orang-orang kaya pun yang berhutang itu banyak, cuma yang menjadi masalah kan di sini adalah ketika dia mau bayar ataupun tidak gitu kan. Dia mau bayar atau enggak dari hutang itu. Masalah hutang kan emang
Ya itu hal yang wajar bahwa Iya. semua orang ya pernah mungkin pernah berhutang gitu ya, Iya, entah betul. kepada teman, kepada keluarga. Bahkan Iya. emang ada lembaga yang dia itu punya punya uang dan dia punya hutang, memberikan pinjaman sebenarnya kan, Iya. memberikan pinjaman terlebih dahulu. Bahasanya meminjam kan berarti kan mengembalikan. Iya. Nah, itu bukan 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 milikmu ya Iya. kan, bukan milik kita. Itu barang Iya. barang pinjaman ya berarti Betul, namanya juga ketika minjem ya sesuatu dibalikan. nanti nanti Iya. ditagih Iya. ya kembalikan saja gitu Iya, kan dengan betul. syarat ketentuan yang telah disepakati oleh Betul. kedua belah pihak ya. Iya. Memang banyak banyak yang demikian gitu ya. Bahkan saya pernah pernah lihat di video itu di Instagram kalau nggak salah itu orang yang ditagih itu sampai bawa parang gitu. Iya. Jadi kan kolektor itu kan takut ya. Apalagi kolektornya di sini di video itu, wah ini anak muda gitu kan. Iya. Anak muda yang ya apa ya? Yang mungkin baru lah. Iya. Baru ke ekosistem itu. Kemudian dihadapkan yang demikian. Iya. Itu kebayang tuh adrenalin terpacu ya kan. Memang iya. Gila ya. Salah satu pekerjaan berbahaya itu. Tapi emang dicap negatif gitu Iya. kan. Nah, untuk Mas Albuni sendiri ini di tetangga masyarakat itu gimana itu? Stigma Mas Albuni sendiri gitu. Kayaknya tetangga saya sendiri nggak tahu ya saya kerja di mana gitu. Bahkan orang tua saya juga nggak begitu paham saya kerja di mana gitu. Intinya saya itu kerja menawarkan pinjaman dana, ini mencari nasabah gitu. Ya nggak tahu sih tetangga saya kerja di mana gitu. Jadi masih ya belum tahu lah. Belum tahu gitu ya. Stigma saya aman gitu ya. Aman gitu. Cuman dari beberapa saya kunjungan ke konsumen memang pihak leasing itu mungkin menakutkan atau bagaimana ya. Jadi saya kunjungan terus ya saya datang baik-baik. Ibu benar dengan ibu ini gitu. Iya Mas, gimana? Ini saya dari pihak ini ibu bla 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 bla. Terus dia langsung iya kenapa ya Mas? Sini masuk dulu Mas gitu. Ini Bu saya mau menawarin ibu pinjaman dengan bla 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 bla. Oh, tak kira saya punya aman Bu, selagi ibu nggak punya hutang, selagi ibu udah bayar berarti aman. Berarti saya dari pihak marketingnya. Ketakutan seperti itu ya. Meskipun dia itu udah merasa bayar, iya, betul. Ya sewajarnya gitu ya. Jadi menepati janji, tanggung jawab. Soalnya memang juga di pihak leasing pun ada beberapa oknum ya yang memang mungkin malah dari pihak leasingnya juga nggak yang nggak bertanggung jawab itu ada yang jadi memang sudah si nasabah ini sudah membayar tapi belum gitu. Jadi ini saya sudah bayar Mas, ini tanggalnya gini tapi dari pihak leasing tersebut nyatakan belum bayar. Mungkin ada yang seperti itu tapi kebanyakan nggak sampai ke kantor gitu ya. Nggak sampai ke kantor, cuman tapi kayaknya memang yang seperti itu dari oknum si karyawannya sih kayaknya seperti itu. Ada karyawan-karyawan nakal gitu ya. Di leasing pun ada karyawan-karyawan yang nakal gitu ya. Betul. Jadi pemanfaatkan lah. Oh iya nih sekalian nih gini gitu. Ada aja yang seperti itu. Terus juga mungkin ini ketakutan itu lebih banyak gitu ya. Banyak. Terus gaya hidup sih juga salah satu menjadi faktor kenapa orang berhutang gitu. Jadi kemarin saya ketemu kunjungan ke konsumen. Nah si YPS ini yang bersangkutan. Ini di masyarakat mungkin terkenalnya orang yang mampu membeli apa-apa itu cash dan lain sebagainya gitu. Cuman
sebenarnya itu si ya BS ini adalah punya angsuran, punya tanggungan. punya tanggungan gitu. Cuman mungkin dia ngomong ke tetangga-tetangganya itu, aku beli ini lunas, aku beli ini cash, secara cash gitu gitulah. Jadi gengsi, Iya, iya. dia gengsi kalau dia punya hutang gitu loh. Jadi kadang-kadang saya tanya alamat gitu kan, ibu tahu rumah ibu ini gitu. Iya, iya. Oh iya tahu mas, kenapa ya mas, ini dari mana? Kalau saya sendiri sih pasti menutupi ya. Ya. Oh ke rumah ini bu, mau main, saya dari Majenang gitu, saya dari Cimanggu mau main ibu. Oh iya itu mas rumahnya situ gitu. Terus ketemu ibu, bener ibu ini, ya mas kenapa mas, saya dari ini bu, gini sini masuk jangan keras gini gitu. Ada ketakutan itu ya, Iya. ketakutan bahwa nanti wah ini orang-orang yang cukup terpandang ternyata Iya, didatengin hutang-hutang demikian gitu betul. kan. Si mungkin takut tetangga tahu kalau dia punya hutang, Ya. padahal di masyarakat dia terbilang mampu, mungkin punya hutang gitu-gitu. Jadi ternyata macam-macam juga ya faktor orang berhutang itu. Terus juga apa namanya, ini loh, orang berhutang ini, aduh tadi saya lupa mau ngomong apalah. Jadi moral hutang ini selain di orang yang bekerja di bagian memberikan pinjaman dana gitu, leasing, orang yang menggunakan jasa-jasa yang demikian itu juga terkena stigma yang negatif gitu ya. Jadi bahwa dia itu adalah orang yang buruk. Iya kan? Bahwa ya buktinya si ibu itu nggak mau orang tahu bahwa dia itu punya hutang yang ya mungkin dia bilang berapa kan Emil nggak tahu ya. Tapi bisa demikian kan tetap saja bahwa ternyata orang berhutang itu kesannya itu negatif. Padahal kan mungkin dia itu membutuhkan hutang itu, membutuhkan katakanlah untuk modal kerja, untuk modal apalagi ya mencari uang yang baru gitu loh. Iya. Memutarkan uang dengan hutang itu, karena dia kan nggak punya uang gitu kan. Kan tujuannya sebenarnya itu. Iya. Tapi ternyata banyak orang yang menggunakan hutang ini sebagai untuk memenuhi gaya hidup. Betul. Untuk memenuhi gaya hidup. Foya-foya dan sebagainya. Mungkin pengaruh karena FOMO gitu ya. Pengaruh media sosial. Itu tetangga saya juga ada habis beli motor gitu. Masa nggak beli motor gitu kan ya. Ada usaha untuk membuat seimbang posisi sosial. Posisi sosial. Iya benar. Dengan tetangga, dengan keluarga gitu. Bahwa dia juga ternyata mampu, meskipun berhutang. Dengan syarat ya dia harus membayarnya, bisa membayar. Betul. Jadi sebenarnya simple ya kan, orang hutang dan yang memberi hutang, misal ibu ataupun bapak mau aman, ya silakan dibayar bu. Jadi kan karena utang itu kayak aib ya. Iya, aib ya. Lebih tepatnya aib ya, bener. Hutang itu aib. Ternyata dia hutangnya banyak. Apalagi di pedesaan ya. Jadi apa namanya, budaya ngerumpi itu kan. Iya. Ngomongi tangga nih, itu kan hal yang sangat wajar, sering dilakukan. Jadi misal si tetangga ini beli motor baru, pasti si itu beli motor baru ya. Iya. Iya katanya beli motor baru kemarin baru datang gitu kan. Jadi yang tahu jadi sebenarnya apa ya, kalau misal orang-orang ini sadar diri kalau memang saya itu punya angsuran, ya udah warga lebih dia mah memang ya dia nggak mampu beli secara cash ya, dia
beli secara kredit. hutang. Tapi Nggak kadang-kadang nutup-nutupi. tapi kadang-kadang orang ini nggak mengaku bahwa dia punya kredit gitu. Karena orang Jawa kan biasanya menutup-nutupi aib gitu kan. Nah, hutang ini jadi aib Iya. gitu kan, dikatakan sebagai aib. Padahal ya ini memang sudah diwajarkan, bahkan ya bank-bank konvensional gitu Iya, kan banyak yang wah silakan hutang gitu kan, betul, iya. mudah memberikan apa, mudah berhutang gitu kan, mudah berhutang tapi nanti dibayarnya cukup cukup tinggi bunganya. Iya, Anda ya demikianlah gitu kan, betul. dengan dipinjol itu kan gitu ya, pinjol Iya, hutangnya mudah tapi bunganya tinggi ketika nunggak gitu kan. bener. Jadi orang hutang ini semisal maksudnya gini, orang kredit kan nggak selalunya orang nggak mampu ya. Iya iya iya. Jadi mungkin Pak, walaupun orang tersebut tahu bahwa kredit itu jatuhnya lebih besar daripada beli cash. Cuman kan kadang-kadang kebutuhan loh. Jadi orang ini harus membagi uang buat beli A, beli B, beli C. Akhirnya ya mendingan saya ngangsur aja lah gitu. Jadi walaupun nanti jadinya lebih besar, tapi kan karena perangsuran cuma berapa ratus ribu, berapa juta, akhirnya kan merasa lebih sedikit lah. Saya mampu setiap bulan segini gitu. Sebenarnya nggak selalu orang yang kredit ini orang nggak mampu loh gitu. Jadi memang karena salah satu pilihan juga dia untuk kredit itu. Karena bahkan beberapa orang beranggapan bahwa kredit itu lebih murah. Iya. Kredit itu lebih murah gitu kan, dibandingkan kita membayar secara cash gitu kan ya. Ya layaknya kita kita punya apa ya, mungkin kita bikin motor lah, bangun motor. Kalau misal kita beli secara langsung kan mungkin harganya segini ya. Nah, terlihat gede gitu kan. Terlihat gede padahal lebih murah. Tapi dengan cara membeli per spare part itu, kita beli ban dulu, beli apa dulu. Walaupun nanti dijumlahkan itu lebih gede, tapi karena kita beli lewat satu gitu, lebih kecil, akhirnya nggak kerasa gitu. Mungkin seperti itu. Jadi orang mending ya udahlah kredit aja gitu. Cuman orang ini kadang-kadang apa ya, karena gengsi sih ya. Gengsinya itu tinggi. Dan yang kalian harus tahu ya, ini misalnya sebenarnya orang pemegang aib paling gede adalah orang-orang perbankan. Orang-orang perbankan, orang-orang leasing, koperasi itu adalah yang menyimpan segala aib seseorang. Data-datanya komplit gitu. Iya. Dan di pedesaan itu karena hobinya ngumpul-ngerumpi ya, itu hal-hal yang sangat hangat dibicarakan, yang sangat menarik. Ketika misal saya kunjungan, saya ketemu warga, nang apa mas? Boleh disapa ya? Iya. Dalamnya buniki sih itu penting gih. Niku nopo utang nopo angsal tanggungan nopo. Jadi misal orang itu tuh dicari leasing itu kan pasti punya hutang gitu loh. Dicari orang itu pasti punya hutang gitu ya, stigmanya biasanya punya hutang ya mas, banyak apa? Iya. Enggak bu, saya mau nawarin, dia angsurannya bagus ya. Akhirnya orang tersebut angsurannya bagus gitu, walaupun kredit tapi bagus gitu ya. Akhirnya meskipun ada demikian gitu ya. Jadi orang-orang ini misal punya tanggungan, punya hutang banyak, itu tetangga kadang-kadang kayak seneng, dia mah gitu-gitu hutangnya banyak gitu. Iya. Merasa lebih mampu ternyata. Tapi misal dari pihak leasing kok ya leasing entah itu perbankan, enggak bu itu mau menawari, dia punya ini kemarin angsurannya bagus, jadi mau ditawarin lagi bu gitu. Gitu akhirnya si orang ini ternyata dia punya angsuran tapi bagus gitu. Akhirnya nggak jadi yang namanya ngejudge bahwa dia ini gitu ya. Cuman ya kadang-kadang misal orang ini yang bersangkutan udah punya tunggakan udah lama, tapi kita nggak tahu
malah sekalian ini loh, apa namanya? Sekalian digoreng gitu ya. Iya, Ternyata anak ya. anak Iya 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 iya. utangnya akeh ora gelem bayar, Bu. Akhirnya Sekalian gitu. si orang ini, si yang bersangkutan ini akhirnya mau nggak mau daripada dia malu, Heeh. kayaknya dibayar Bayar gitu. gitu ya. Oh, Terus ini sekarang sebenarnya apa? trik juga itu ya. Iya. Semisal pun dibayar kan akhirnya udah nggak ada yang kunjungan ke rumah toh. Mm-mm. Akhirnya si tetangga-tetangga ini udah nggak, oh mungkin udah lunas Heeh. karena sudah ada nggak ada yang ke rumah gitu. Tapi memang kalau misal orang ini sangat kolot, sangat nggak apa ya, susah untuk Mm-mm. ditarik, kalian jadi ke tetangga, ibu ini orangnya gimana ini, kenapa sih mas ya, dia punya hutang bu banyak gini nggak mau bayar gitu. Jadi sekalian buat bumerang nanti kayak sanksi sosial gitu loh. Ya ya. Mereka utangnya apa? Iya, kena sanksi sosial Ya, itu. daripada kena apa ya, hujatan dari tetangga, mending ya udah aku bayar gitu. Bayar gitu untuk Iya. memperbaiki itu. Betul. Kenyamanan bersosial. Begitu Mungkin dari orang warga. Nih kita bersama Mas Albuni. Mungkin statement terakhir Mas Albuni. Di sesi ini gitu ya. Statement terakhir di sesi ini. Iya ya. Kalian boleh berhutang, tapi kalian wajib membayar karena hutang adalah pinjam, bukan apa namanya, bukan bantuan. Bukan bantuan. Ya, bukan. Saya ini meminjamkan, bukan memberi bantuan. Iya. Kalau Anda minjam, berarti Anda harus mengembalikan. Seperti itu. Iya. Itu terima kasih obrolan yang menarik. Ya, ngalor itulah cerita. Iya. Di warung Kala Kopi ini. Jangan lupa mampir. Jangan lupa mampir. Ini warung yang apa? Hidden gem. Ini hidden gems ini, hidden gems. Murah meriah, rasanya itu ya nggak murahan. Asik. Rasanya nggak murah. Ini orangnya ganteng juga ini. Mungkin ciwi-ciwi yang nonton podcast Serabungan, barangkali di lewat di ini Majenang sebelah selatan ini dekat Pondok Pesantren El Bayan. Nah ini mungkin bisa coba di sini barangkali. Tapi di sini tidak menerima hutang. Tidak menerima kasbon. Karena saya bukan perbankan. Karena di sini gitu. Iya. Ini yang mau hutang silakan ke Mas Albuni saja. Mungkin hubungi saya. Nanti langsung hubungi saja. Nomornya mungkin nanti ada di deskripsi. Itu aja. Terima kasih. Serabungan, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah. Kudu